اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal yang benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi, khususan ila hadrati al-alim al-alam al-fadil Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mawfudlah Mawitana al-Batin rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين, para jamaah, tentunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat. Namun kita masih diberikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di tempat yang insyaallah dimuliakan, yaitu di Raudhah min Riyadhil Jannah, di majlis-majlis Allah, di majlis-majlisnya Rasulullah, yang begitu banyak kita ditemani oleh para malaikat dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, ta'lim dan zikir. Tiada kata, tiada ucap yang paling indah yang kita lantunkan, yang kita ucapkan selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan jutaan bahkan triliunan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, disertai dengan kedua anak, yaitu laki-laki dan perempuan, yaitu yang soleh dan solehah. Terutama nikmat yang begitu
sangat dahsyat dari Allah berupa rezeki yang tidak pernah putus kepada kita. Tentunya rezeki yang kasir, yang halalan thayyiban, kasir. Wa baraka bil Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilal nur, yang sampai saat ini tuntunannya daripada Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad kita masih laksanakan, kita masih ikuti, dan kita masih amalkan. Tentunya kita diperintahkan untuk selalu wa imaratul majlis, untuk meramaikan majlis-majlis dan majlis ilmu dan majlis zikir. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah pernikahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menggarisbawahi setiap makhluk, apa yang diciptakan oleh Allah itu berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada banci, ada bencong, ada laki, ada perempuan. Maka Allah ciptakan berpasang-pasangan. Bahkan jodoh kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah ciptakan kita, dicatatlah oleh Allah, yaitu apanya? 4 perkara. Ajalnya, terus rizkinya, terus jodohnya, terus matinya, termasuk baik dan buruk, kodok dan kodarnya Allah. Kita wajib menerimanya. Nah, perkara masalah manusia, manakala kita sudah menjelang usia balik, kemudian kita sudah melaksanakan perintah Allah, tumbuh kembang kita, syahwat tumbuh, ada bakat, ada keinginan untuk apa? Untuk merealisasikan syahwatnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Sebab Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam sendiri bingung. Kata Nabi Adam, aku diciptakan, dijadikannya tanganku, kakiku, mataku, telingaku, bahkan lisanku, semua sudah aku rasakan. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium aroma, baik aroma yang harum maupun aroma yang busuk. Lisanku bisa untuk berbicara, bahkan lisanku bisa untuk makan. Telingaku mendengar, baik mendengar yang baik maupun yang buruk. Kedua tanganku bisa memegang, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, sesuai dengan foksinya, sesuai dengan tugasnya. Kalau kanan ya untuk makan, kalau yang kiri untuk menggaruk atau untuk istinja, untuk membersihkan dia punya hak yang ada pada diri jasad kita, yaitu manusia. Kaki, kata Nabi Adam, bisa untuk melangkah, untuk berjalan kemana menuju arah yang ketika aku inginkan. Tapi Nabi Adam alaihi salam bingung ketika ia merasakan ada satu yang masih ada di dalam dirinya, di dalam jasadnya, di badannya, yaitu di bawah pusar, di atas dengkul.
Nabi Adam gelisah ketika pagi buta ia bangun, kok ini dengan sendirinya dia bangun, tapi kemana arahnya nggak tentu. Sementara keinginannya sangat kuat, dari hati langsung ke akalnya hingga menimbulkan syahwat. Saat itu Nabi Adam terlihat oleh Jibril, wahai Adam, kenapa kau gelisah? Apakah gerangan hari ini yang kau pikirkan? Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Adam langsung cerita kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku diciptakan Allah punya lisan untuk berbicara dan bisa untuk makan. Aku punya hidung bisa untuk mencium aroma yang wangi maupun yang busuk. Aku punya telinga bisa mendengar yang baik maupun yang buruk. Aku punya tangan bisa untuk memegang, dan aku punya kaki bisa untuk berjalan. Tapi satu yang aku bingung, sementara aku punya hawa keinginan yang kuat, ini yang ada di bawah puserku, kemana arahnya belum tentu tahu. Kata Jibril, oh gitu. Tunggu, aku akan laporkan dulu, aku akan usulkan dulu kepada Allah. Akhirnya malaikat Jibril ngadu ke Allah, ya Allah, ya Rabb, makhlukmu yang kau ciptakan yang namanya Adam, dia bingung karena apa? Dia punya lisan bisa untuk berbicara dan untuk makan. Dia punya hidung bisa untuk mencium aroma yang wangi dan yang busuk. Dia punya telinga bisa mendengar yang baik dan yang tidak baik. Dia punya tangan bisa untuk memegang, dan dia punya kaki bisa untuk berjalan. Cuma satu, ya Allah, yang ada di bawah pusarnya ada. Dia bilang punya keinginan yang kuat tapi tidak punya tujuan. Kata Allah, tenang Jibril, kau sampaikan kepada Nabi Adam, tidurlah ia di bawah pohon yang rindang. Turun malaikat Jibril bilang kepada Adam, hai Adam, Allah perintahkan kau untuk tidur sejenak di sana di bawah pohon. Pokoknya intinya tidur dan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam tidur, Allah ciptakan yang namanya Siti Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Makanya perempuan tuh kalau lagi badar, kalau kita omelin, kalau kita paksain ngomel, cocoknya lebih gedean laki-laki. Iya, nek wong wedok nek wis salah dikandani malah ngeyel ngono. Malah ngeyel. Setelah diciptakan jadilah itu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam bangun, di sisi Nabi Adam ada sosok wanita yang cantik jelita. Rupanya itu adalah Siti Hawa. Saat itu juga syahwat Adam naik memuncak tinggi hingga ia hampir tidak mampu merealisasikan hawa nafsunya. Wanahan nafsa 'anil hawa. Ketika Adam ingin memegang itu, ingin merangkul Siti Hawa, lalu Jibril, stop Adam, jangan kau sentuh dulu itu Hawa. Ia adalah pasanganmu yang konon kata Allah, kau bila ingin bersetubuh, bila ingin berkencan, bila ingin bercinta dengan Hawa, kau harus melalui tingkatan dan tahapan, yaitu untuk melalui pernikahan. Akhirnya Nabi Adam nikahin sama Siti Hawa. Udah terjadi Siti Hawa. Tuh. Setelah Adam dinikahkan, kata Allah, dah Adam, kau jangan kemana-mana, tinggal di surga. Tinggal di surga. Tapi awas, ingat, kau bebas akan melakukan apa saja. Minta apa yang kau inginkan. Ingin makan daging sapi, datang sapi. Makan kebo, datang kebo. Pengen kambing, datang kambing. Apa aja, apa yang diminta Adam pasti ada. Karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam. Uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kau diam di sini dengan istrimu di dalam surga. Tapi awas, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati itu pohon
syajarah yang namanya buah khuldi. Singkat cerita, iblis menyerupai malaikat kemudian menggoda Nabi Adam. Nabi Adam tidak tergoda karena iblis yang menyerupai malaikat menggoda Nabi Adam tidak mampu, karena Adam tahu, paham kalau Allah membebaskan dirinya tinggal di surga bersama istrinya untuk apa saja silahkan, selain apa, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam tahu, Adam paham. Waduh, kata iblis yang menyerupai malaikat, ini Adam kayaknya udah tahu dan memang dia paham tentang apa yang dilarang oleh Allah. Akhirnya dia namanya iblis. Ya, iblis. Ya, nggak bisa SMS, ngerayunya pakai lirikan, mata dilirik. Nah itu si Hawa digoda sama siapa? Sama iblis yang menyerupai malaikat. Hawa, mari. Bila kau sudah apa saja yang kau inginkan di surga semuanya ada, tapi kau belum tahu ada sesuatu yang paling indah tuh yang namanya khuldi. Buah khuldi. Kau makan tuh buah khuldi, kau akan selamanya abad dan abada di dalam surga. Kamu kasih tahu sama suami kamu ada mau bego, nggak tahu dia. Akhirnya Hawa ngegoda, ngerayu, ngajak, bisikan si iblis itu untuk ngajak Nabi Adam. Karena Adam cinta, Adam sayang kepada istrinya, lalu ia dekati buah khuldi dan ia makan tuh buah khuldi. Wah, Allah murka langsung ketika ia makan tuh buah khuldi. Trak, baju keduanya hilang, lepas dari badannya, hingga Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang bulat. Diusir Adam dari surga ke dunia, ke India. Sekian ratus tahun baru ketemu. Akhirnya Nabi Adam dipertemukan kurang lebih 200 tahun bertemu dengan Hawa, bertemu di salah satu padang mahsyar, padang di Jabal Rahmah. Adam Hawa subur tolai ketemu. Akhirnya apa, berkembang biak, dia punya anak, punya cucu, punya anak namanya Qabil dan Qabil. Ada yang iman kepada Allah, ada yang tidak iman kepada Allah. Kita sekarang manusia, fakta bukti ya. Maka kalau kita sudah saatnya, kalau kita sudah punya keinginan, punya syahwat, punya ba'at, kita lebih baik menikah. Apalagi yang masih jomblo. Nah, jomblonya ada 3, yang satu nggak hadir nih, baru ada 2. Kata apa, kata keterangannya begini, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul. Wahai para pemuda, intinya kalau masih jomblo biar tua itu berarti masih muda. Jomblo masih muda. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'at. Wahai para pemuda, ya, jika kau sudah mampu ba'atnya, cukup hartanya, punya keinginan kuat untuk merealisasikan syahwatnya, fal yatajawaz, maka menikahlah. Maka barang siapa yang tidak mau menikah berarti dia tidak apa? Tidak apa? Kalau dia nggak mau buru-buru menikah berarti dia tidak tahu hukumnya. Tuh intinya begitu. Keterangannya ada di dalam apa? Di dalam kitab Lubabul Hadis atau Tanqihul Qaul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu wa ishruna fi fadilatin nikah. Utawi iki iku bab kang kaping selawe berapa? 25. Fi fadilatin nikah, ing dalem nerangake nikah. Dudu nikah tapi nikah. Maka di sini
diterangkan di dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarokat tazwija, barang siapa yang meninggalkan nikah, barang siapa yang meninggalkan kawin, kata orang kita sekarang, meninggalkan nikah atau kawin, muhafatal ailati, dia ninggalin nikah, dia ninggalin perkawinan karena dia takut miskin, takut kekurangan harta bendanya, takut tidak mampu mencukupi. Kalau gua kawin ntar bini gua makan apa, padahal dia punya kerjaan. Padahal Allah itu mau punya kerja, mau enggak. Kalau kata Allah nikah, ya nikah. Tapi kita yang manusia hidup ya harus berani, punya niat. Kalau merasa kita sudah punya syahwat, kata Adam, kalau yang dibawa pusar itu sudah puyeng nyampe memuncak ke sono kepala, ya berarti punya syahwat tinggi, berarti kudu nikah. Maka kata Rasul, barang siapa yang meninggalkan pernikahan, muhafatal ailati, karena takut miskin, falaisa minna, maka orang yang seperti ini adalah bukan golonganku, kata Rasul. Siapa orang yang tidak mau menikah, meninggalkan nikah karena takut kekurangan, takut miskin, orang yang seperti ini berarti tidak tergolong umatku, kata Rasul. Maka ya cepat-cepat Pak Rahmat, Pak De, cepat nyari bini golek wedok. Si Amat mah minder. Kalau Pak Rahmat mah katanya ntar juga datang sendiri gitu. Dianggap dia tuh perempuan kucing kan ya. Ya lo kan kalau kita kagak lama kagak pacaran udah datang sendiri cewek. Ya kalau kucing mah iya kali kan gitu. Tapi syariat boleh Pak Rahmat, udah punya HP, punya cewek, kenalan, handphone, kontak persennya dong kok, gitu bisa. Ntar SMS-an kenalan, taruh. Kayak Pade alhamdulillah udah mau 4 kali taruh, baru 3 kali. Baru 3 kali. Taruh. Enggak sih, lain perempuan dengan laki beda. Kalau perempuan nanti itu ada babnya, perbedaan laki-laki sama perempuan. Ya kan? Jadi pada intinya kata Rasul, siapa orang yang meninggalkan pernikahan, mengundur-ngundur nikah terkait masalah pernikahan karena dia takut miskin, takut nggak bisa ngepanin bininya, falaisa minna, maka orang yang seperti itu bukanlah golongan atau bukanlah golongan umatku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tazwiju barakatun, kata Rasul, pernikahan itu adalah sebuah keberkahan. Al-barakatu ziyadatul khair, setiap keberkahan itu menambah-nambah kebaikan. Maka kata Rasul, pernikahan itu adalah sebuah keberkahan. Kalau kita udah nikah, biasanya subuh tidur sendiri, bangun berdua. Kalau punya bini, bangun berdua, tidur berdua. Jadi kalau kata Rasul pernikahan itu adalah sebuah keberkahan, maka kejarlah keberkahan itu. Karena al-barakatu ziyadatul khair, keberkahan itu adalah menambah-nambah kebaikan. Yang biasa kita mandi, nggak ada yang bikinin air hangat, ada yang bikinin air hangat. Yang biasa mau sholat Jumat, ada yang nggak ada yang nyiapin baju sarung, udah punya bini, ada yang nyiapin sarung sama baju buat sholat Jumat. Yang biasa pulang dari sholat Jumat buka baju sendiri, nggak salaman sama siapa-siapa, punya bini, ada yang salaman, ada yang bukain sarung, ada yang bukain baju. Saking semalamnya ketinggalan, pulang sholat Jumat buka sarung, buka baju, ya bablas.
itu kebaikan. Malam kita puyang dendam karena ada punya bini, siang juga bisa kita pakai. Karena namanya juga kata Rasul, pernikahan itu adalah sebuah keberkahan. Wal waladu rahmatun, dan kalau kita sudah nikah Allah kasih rezeki itu yang namanya apa? Waladun, anak. Nikah itu wal waladun rahmatun. Anak itu adalah sebuah rahmah, kasih sayang terhadap orang yang berumah tangga, yang konon ketika rumah tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan belum hamil, sampai 1 tahun belum hamil, lalu kemudian gelisah keduanya, tidak ada ketenangan karena tidak punya keturunan. Allah titiskan tuh air mani, dijadikan satu dengan istri kita, trek, jadilah keturunan menjadi anak. Yang tadinya gelisah, dia saling janji, saling menagih. Mana lu udah 1 tahun belum juga punya anak, lalu gimana laki-laki dari kemarin udah nadang aja nggak jadi kan gitu. Gelisah jadi rumah tangga, nggak ada tenangnya. Dikasih ketenangan bahwa anak adalah dalam pernikahan itu adalah sebuah rahmah, kasih sayang. Yang tadinya tidak pernah tenang dalam rumah tangga, ribut mulu tiap hari, akhirnya Allah kasih itu yang namanya anak, sebuah apa? Ikatan darah, ikatan untuk kita yang tadinya tidak sakinah. Akhirnya Allah turunkan rahmah, timbullah anak kita sehingga kita menjadi sakinah, mawaddah, timbul kasih sayang kembali, warahmah, saling menyayangi, saling mengasihi. Maka kalau kita sudah paham kata Rasul bahwa sebuah pernikahan itu adalah barokah dan punya anak itu adalah rahmah, kata Rasul, fa'akrimu auladakum, anak yang telah diberikan, diwasiatkan dari Allah kepada kedua ibu bapaknya, muliakan anakmu dengan apa? Didik anakmu dengan didikan agama. Seperti ngaji kemarin, anak kita itu wajib kita didik ketika usia 7 tahun. Umur 10 tahun anak kita ajarin sholat. Kalau nggak mau sholat, pukul kakinya, tapi bukan memukul untuk supaya kakinya pincang. Muliakan anak kita dengan pendidikan, walaupun dengan cara yang keras, tapi kerasnya bukan mematikan. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh atau soleh. Karena apa? Karena dimuliakan dengan didikan agama. Muliakan anak kita. Bahkan kata Rasul, dianjurkan kau didik anakmu ketika anakmu menuju pendidikan, sekolah, mondok. Bekali anakmu secukupnya, lalu kemudian perintahkan ia untuk menabung, karena tabungan itu untuk belajar dirinya. Modalnya dari hasil tabungan. Kalau dia nggak bisa nabung, berarti yang bertanggung jawab ya babaknya. Kalau babaknya nggak punya, coba-coba ngomong sama nyaknya. Kalau babaknya, nyaknya nggak punya, coba cari baitul mal. Baitul mal juga nggak ada di kampung kita. Kita tinggal nyari orang yang paling kaya. Cari orang yang kaya, yang agniya, yang dermawan, yang paham tentang tanggung jawab dia untuk pendidikan makhluk yang namanya manusia, seorang anak, terutama yatim tuh. Karena yatim bukan disantuni, tapi yatim adalah untuk dirawat dan dididik. Fa'akrimu auladakum, maka muliakanlah anakmu. Wa inna karomatun auladi, bahwa maka sesungguhnya memuliakan anak itu adalah ibadatun. Siapa yang memuliakan anak itu adalah ibadah. Memuliakan anak itu ibadah ternyata ya. Jadi kalau kita muliain anak, tapi mulainya yang bagaimana? Memuliakan anak itu harus tegas, nggak sholat jebler, subuh nggak bangun sholat, siram mukanya. Apalagi kalau sudah balik, karena kewajiban kita selaku orang tua
wajib kalau urusan agama, walaupun sampai sama-sama tuanya, kalau anak kita nggak mau ibadah, kita wajib perintahin dia buat ibadah. Tapi tanggung jawab yang lainnya, keduniaannya, kalau udah balik lepas dia. Bahkan akekah juga kalau udah usia balik mau udah lepas dia, nggak masuk akekah. Tuh. Jadi muliakan anakmu. Dengan adanya pernikahan itu keberkahan, kemudian menjadilah dia kasih sayang karena punya anak, dapat rahmat dari Allah. Lalu anak itu kita muliakan, kita didik, karena memuliakan anak itu adalah sebuah ibadah. Itu kata Rasul. Insya Allah kalau kita udah tahu ilmunya, ya tetap kita muliakan anak. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Kata Rasul dalam sabdanya bahwasanya nikah itu adalah sunnahku. Perjalanannya Rasul nikah itu. Ya. Maka orang nikah mah kalau laki-laki itu mubah. Hukumnya mubah, boleh mau satu, mau dua, mau tiga, mau. Tapi kalau perempuan nggak boleh, tetap satu. Dan perempuan harus wajib bersabar. Kalau punya laki nikah sampai 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikah boleh 1, 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu. Tuh, boleh 4. Tapi dengan catatan kalau kira-kira jadi beban buat kita mah cukup satu aja. Ya, kalau satu mah belum merdeka, kalau pengen merdeka mah ya 2. Ustaz Agus mau coba-coba tuh, punya bini 2, disenggol sama bininya, ya kan? Jadi kalau umpama ibu-ibu nih Allah takdirkan punya laki, lakinya bisa nikah sampai 4, itu takdir Allah. Takdir Allah. Kalau perempuan mah takdirnya juga 1. Kalau laki-laki boleh poligami, kalau perempuan nggak boleh poliandri. Poliandri itu. Kalaupun memang dia melanggar, ya itu dosa dia. Kata Rasul, nikah itu adalah sunnatku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, apa? Falaisa minni, maka ia bukanlah umatku, bukanlah ia golonganku. Jadi kalau Pak Rahmat sampai benci sama nikah, gua udah ogah, gua udah pegel punya bini lagi. Bini pertama bawel banget, udah gitu nyolongin duit mulu di dompet. Bini kedua bawel mah kagak, nyolong duit mah kagak, ngayapnya nggak berhenti siang malam. Gua kawin lagi sampai yang ketiga bawel kagak, nyolong duit kagak, ngayap kagak, cuma kalau gua tidur dipantatin lu. Jadi nggak ada enaknya. Jadi kita cari bini yang beriman kepada Allah. Kenapa demikian? Karena memang kita harus hati-hati dalam mencari jodoh. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-hariru salahul baiti. Jadi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksudnya? Carilah istri yang ahli bait, yang baik di rumah. Jadi istri yang baik di rumah itu istri yang sholihah gitu. Wal ima'u fasadul bait, dan perempuan budak itu adalah rusak di dalam rumah. Jadi kita dituntut supaya mencari istri itu seorang apa?
seorang perempuan yang amat, yang baik, yang suci, yang dia beriman kepada Allah. Karena Allah sudah pastikan kalau orang yang ahli zina maka jodohnya juga dengan ahli zina. Itu ada di surat An-Nur, lupa ya. Maka di surat An-Nur itu di ayat 31 itu kita harus menjaga pandangan kita, menjaga juga kemaluan kita keduanya. Kalau perempuan terutama jaga syahwat. Walaupun di rumah tuh tetap tutup auratnya. Karena walaupun tamu itu pakai peci, belum tentu kalau dia melihat perempuan, melihat payudaranya nonjol banget, atau matanya nggak nunduk, mau lihat lagi aja. Karena namanya juga manusia, wajib kita punya istri yang mau menjaga seperti itu tuh. Karena kata Rasulullah, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Dalam bahasa Qur'annya, fasolihatu qanitatun hafidhatul ghaib bima hafidhallah. Jadi jika ingin seorang istri itu yang soleh, ia yang mampu menyimpan harta suaminya. Istri yang mampu menjaga harga dirinya dari sentuhan laki-laki lain, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Emang pala nggak kena, kaki nggak kena, tengah dihajar juga. Nyelonong. Itu namanya an-nisa wa imadul bilad, fa idza saluhat saluhat, fa idza fasadat fasadat. Wanita itu adalah tiangnya negara. Apabila wanita itu rusak, maka rusaklah negara. Dan apabila wanita itu baik, maka baik pula lah agama. Maka kita wajib mencari seorang istri yang sholihah, jangan cari istri yang thalihah. Wa qala alaihi salatu wassalam, min arada ayyulqiyallahu qahun mutahhirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yaitu harus suci dan mensucikan. Jadi kayak air ada suci mensucikan. Artinya barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah harus suci dan mensucikan. Itu adalah fal yatazawwad al-harair, yaitu mencari istri yang baik, yang bagus, istri yang solehah, istri yang mampu menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Kalau kita punya istri yang seperti itu dapat, maka kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita takut menikah itu takut kekurangan, Allah sudah punya jaminan. Barang siapa yang menikah dalam keadaan fakir, setelah ia menikah Allah jaminkan dia bakal mendapatkan rizki, bahkan lebih rizkinya, enggak disangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, iltamisu rizqa bin nikahi. Kata Rasul dalam sabdanya, urusan rizki itu adalah dengan menikah. Carilah rizki itu dengan cara menikah. Ini Abi pribadi sendiri dulu waktu nikah sama Umi Syarah, emang nikah, emang kerja belum. Datang dari kampung sampai sini dijodohin nikah, belum kerja. Akhirnya Allah buka pintu rizki, diajak bikin kompak, ngebor. Siapa yang ngajak? Ya babak sendiri mertua. Jadi tukang bor ngalamin. Itu rizki. Yang dulu boro-boro megang bor, pas punya istri nggak kerja, taunya mertuanya tukang bor, tukang bikin sumur. Jadi kita punya rizki, jadi gali tukang sumur. Karena sebab apa? Karena sebab kita meringankan nikah. Kalau kita memang sudah syahwatnya, bakatnya sudah ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tazawwaju faqad u'tiya nisful ibadah. Kata Rasul dalam sabdanya,
Barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya Allah beri yaitu separuh daripada ibadah. Jadi nikah itu ibadah. Subhanallah. Wa qala alaihi salatu wassalam sirrukum. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah siapa orang yang mengundur-undur nikah, sirrukum uzzakum. Jadi kalau kita nikahnya mundur-mundur, tinggalin nikah, berarti kita ini jomblo yang paling wa aradilu mautakum uzzakum. Dan siapa yang Masya Allah yang main-main tinggalin pernikahan, maka kita akan hina dalam kematian kita, dihinakan oleh Allah. Jadi cepat-cepat cepat-cepat punya istri. Kalau udah punya istri, Allah kasih rizki. Rizkinya dari mana? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib minallah. Pasti rizki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah punya rizki, kemudian kita berikan rizki kita kepada istri kita. Karena kata Rasul, siapa orang yang memberikan istrinya rizki, itu adalah selain dia memberi nafkah, juga termasuk menjadi sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma uti'amtu zawjatuka fa huwa laka sedekah. Jadi kalau kita nafkahi istri itu juga tergolong kita bersedekah. Maka sedekah terbaik adalah kepada keluarga kita dulu. Ada dua pahalanya. Dua. Yang pertama memberi nafkah, kedua mendapat pahala sedekah. Maka ayo jangan mundur-mundur. Kalau memang udah baat kita udah kuat, kemudian ada bekalnya walaupun hanya untuk nikah dan mas kawinnya, baiknya kita segera menikah, ya, segera menikah. Kita doain nih, Pak ini biar cepat nikah. Kasihan tiap hari megangnya apa kompor, pendil, pulang kerja harusnya ada yang bikin kopi, dia sibuk sendiri masak apa, ngidupin gas, masak air, bikin kopi, terus ngurusin anak-anaknya. Kita doain biar cepat punya jodohnya, punya istrinya yang soleh, yang bisa mengurusi suami dan mengurusi anak-anak. Ini Pak Ade udah dapat perintah sebetulnya supaya cepat-cepat, mudah-mudahan Allah cepat di, semoga bermanfaat walaupun sedikit dalam kajian kita malam hari ini. Semoga membawa barokah buat kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.